Judgment Day lagi-lagi ngeroyok Damian Priest dan Rhea Ripley. Bronson Reed dan Braun Strowman hancurin arena. CM Punk janji akan buat Drew McIntyre berdarah. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 17 September 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh CM Punk yang jalan masuk kelihatan marah banget. Punk sadar kalau karirnya udah mau selesai dan dia bilang orang-orang ada yang kecewa, ada juga yang senang ngitung sisa pertandingan yang dia punya. Tapi dia yakinin para fans kalau jumlah pertandingannya masih lebih banyak dari yang mereka kira. Punk juga bilang kalau konfliknya sama Drew McIntyre belum selesai. Punk tantang McIntyre buat adu final di Hell in a Cell. Punk bilang dia udah ngingetin McIntyre kalau terlalu dipancing, Punk bisa berubah jadi setan itu sendiri. Sekarang, dia siap buat keluarin kegelapan itu dan janji bakal bikin McIntyre berdarah. Punk ngaku kalau dia udah siap mati di ring, nandain kalau ini mungkin akhir karirnya. Di akhir promo, Punk bilang, "Sampai ketemu di neraka." Promo yang dark banget dari CM Punk cocok sama alur cerita yang ada sekarang. Hell in a Cell itu brutal dan promo ini tuh udah bener-bener bagus. Bikin kita excited ke pertandingan mereka di Bad Blood. Sheamus ngasih promo di mana dia ngakuin kalau dia ngelatih Pete Dunne atau Butch jadi terlalu jago. Dia janji bakal bawa rasa sakit dan ngingetin fans kalau Pete Dunne benci banget dipanggil Butch. Langsung lanjut aja ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara Sheamus melawan Pete Dunne. Dan mulai dengan agresif tapi Sheamus terlalu kuat. Setelah saling serang, Dunne berhasil nge-landing si down powerbomb tapi Sheamus kick out. Sheamus kasih knee strike dari atas tali dan mereka berdua saling hajar keras. Dunne mulai ngincar jari Sheamus dan pakai berbagai submission. Di detik-detik akhir, Dunne pakai tongkat kriket buat nge-KO Sheamus dan memenangkan pertandingan. Pertandingan yang seru tapi akhirnya agak ngeselin. Kayak biasa, wasitnya suka aneh banget tiba-tiba balik badan pas ada senjata di ring dan kelihatannya Dunne cuma nepok pelan bau Sheamus pakai tongkat kriket. Sayang banget, padahal pertandingannya bagus sampai detik-detik terakhir. Jey Uso ketemu Damian Priest di backstage, janji bakal nonton pertandingannya sama Dominic Mysterio. Xavier Woods juga datengin Priest, minta mereka jangan ganggu match tag team title-nya nanti dan Priest hormatin permintaan Woods. Strowman lagi pemanasan, kelihatan bicepnya memar. Miz nanya, Strowman ada maksud ngerendahin kah? Pas Strowman bilang kalau Miz gak selevel sama Bronson Reed. Tapi Strowman klarifikasi kalau cuma seorang monster lah yang bisa ngalahin Bronson Reed. Lanjut ke pertandingan antara Natalya melawan Zoey Stark. Natalya dan Stark mulai saling hajar, lakuin quick roll up dan saling counter. Natalya coba ngunci sharpshooter dari awal tapi Stark kabur ke apron dan kasih springboard dropkick. Stark dominasi habis iklan pakai beberapa serangan tapi Natalya balas dengan German suplex dan discus clothesline. Stark ngerespon dengan Death Valley Driver dan dia hampir menang. Stark berhasil blok lagi percobaan sharpshooter dan kedua pegulat saling tukar percobaan pin sampai akhirnya Natalya yang menang. Selamat datang kembali Natalya. Kayaknya kamu bakal siap buat pertandingan-pertandingan yang gak ada habisnya lawan Pure Fusion Collective. Penasaran apakah feud ini bakal berkurang pas Raw dipotong jadi 2 jam mulai Oktober nanti. Finn Balor menuduh Rhea Ripley cuma peduli sama dirinya sendiri dan nyalahin dia dan Damian Priest atas kegagalannya. Ripley ngebela Damian dan janji bakal hancurin tim Balor di Bad Blood. Balor juga ngungkapin kalau dia yang bikin Dominic Mysterio buat milih Liv Morgan. Jey Uso ikut campur, tapi Ripley nyaranin dia buat fokus ke pertandingan perebutan gelar dia yang akan datang. Lanjut ke segmen promo dari Jey Uso yang sekarang jadi penantang nomor 1 WWE Intercontinental Championship. Jey tekankan kalau sekarang dia berdiri sendiri dan siap buat menangin gelar tunggal pertamanya. Bron Breakker datang, ngejek Jey karena terlalu ngandelin keluarganya dan ngebandingin kenaikannya selama 6 bulan dengan karir Jey yang udah 14 tahun. Breakker bilang gelarnya itu keluarganya dan janji bakal ngebongkar kelemahan Jey. Jey balas dengan ejekan tajam soal karir singkat Breakker di NFL. Dan habis mereka kelar bacot-bacotan, Jey tiba-tiba hantam spear ke Bron Breakker.
Ini tuh promo yang luar biasa antara Jey Uso dan Bron Breakker. Awalnya agak goyah pas Jey sendirian di ring, tapi langsung naik banget pas Breakker masuk. Breakker bener-bener calon bintang besar. Ketenangannya, penyampaiannya, auranya emang udah level main event banget. Io Sky tiba-tiba ngamuk dan labrak juara tag team wanita WWE, Bianca Belair dan Jade Cargill. Nyalahin mereka atas cederanya Kairi Sane. Belair nawarin buat lawan Sky kalau Sane gak bisa bertanding, dan Sky setuju buat tantangan itu. Lanjut ke pertandingan World Tag Team Championship antara The New Day melawan The Judgment Day, Finn Balor dan Jerry McDonough. Kofi Kingston mulai pertandingan dengan springboard hurricanrana yang keren ke Jerry McDonough. The New Day langsung nguasain match bikin Finn Balor dan McDonough kabur keluar ring. Setelah iklan, Kingston berhasil hantam SOS ke Balor. Xavier Woods lanjut nyerang dengan beberapa clothesline dan sirat powerbomb ke McDonough, tapi cuma dapat near fall. Liv Morgan, Dominic Mysterio, dan Carlito deketin ring, tapi di stop sama LWO. Di tengah kekacauan itu, Kingston lakuin Charles Fall keluar ring dan ngejatuhin semua orang. Woods ngehajar McDonough pakai diving elbow drop, tapi wasit terganggu sama keributan di pinggir ring. Balor blind tag masuk dan setelah McDonough nahan Woods, Balor hantam coup de grace untuk memenangkan pertandingan, bikin Judgment Day tetap jadi juara. Woods marah-marah nolak bantuan Kingston setelah kekalahan itu, nyalahin dia atas kegagalan mereka. Dia pergi dengan marah, ninggalin Kingston yang bingung dan kelihatan khawatir. Pertandingan tag title yang keren banget. Aku suka WWE kasih sisi yang lebih tajam ke The New Day. Walaupun aksi New Day udah mulai terasa basi, susah ngebayangin mereka kalau mereka itu bubar. Jadi penasaran apakah Big E bakal muncul buat nyatuin mereka lagi. Lanjut ke promo Wyatt Six. Layar tiba-tiba glitch dan muncullah Bo Dallas. Dia kasih kalimat-kalimat misterius yang ngarahin tindakan mereka. Terus muncul QR code di layar makin bikin misterinya lebih dalam. Anggota baru, target baru, kita lihat aja ke depannya. Kingston nemuin Woods yang lagi berantem sama LWO. Nyalahin mereka atas kekalahan. Woods kesal karena Kingston bawa bantuan tanpa ngomong dulu sama dia. Dia ngerasa nggak dihargain dan ditinggalin dari proses pengambilan keputusan. Bikin suasana makin panas. Woods pergi ninggalin Kingston, bikin masa depan New Day itu jadi makin gak jelas. Bronson Reed curhat soal frustasinya karena kesempatan yang hilang dan ungkap kemarahannya setelah kehilangan peluang lawan Braun Strowman gara-gara absen terkait COVID. Reed janji bakal selesaiin urusannya sama Strowman dan buktiin kalau dia monster yang asli WWE, dengan Strowman yang akan jadi korban berikutnya. Lanjut aja ke pertandingan antara Big Bronson Reed melawan Braun Strowman. Begitu Braun Strowman masuk ring, Bronson Reed langsung nyerang, tapi Strowman ngelak, bikin Reed nabrak pojokan ring. Impactnya sampai ngerusak tali atas ring, bikin ring rusak sebelum pertandingan resmi dimulai. Walaupun ring rusak, Strowman langsung kasih choke slam, bikin Reed keluar ring. Strowman siap buat hantam Strowman Express di luar ring, tapi Reed malah ngelempar seorang penonton ke Strowman. Waktu Reed ngerayain, Strowman tackling dia, bikin mereka berdua nabrak barikade. Strowman nabrak Reed pakai shoulder tackle sampai terlempar ke beberapa box, terus narik Reed ke backstage. Di sana, Strowman ngelempar Reed ke tembok dan singkirin beberapa security. Strowman yang ngamuk berat sampai ngebalikin golf cart. Reed kagetin Strowman dengan lompat dari atas box, hantam Strowman sampai nabrak meja. Tapi Strowman gak mau kalah. Dia bangkit lagi dan nge-spirit sampai temboknya jebol. Keduanya terkapar, sementara staff-staff WWE sibuk ngontrol situasi. Ini tuh bener-bener keren. Apalagi waktu Bronson Reed dan Braun Strowman ngerusak ring, barikade, dan backstage. Gila banget. Aku suka Paul. Presentasi Reed di sini tuh bener-bener top notch. Wow. GM Raw Adam Pearce kelihatan lagi sibuk, minta update soal keadaan Strowman dan Reed setelah kekacauan di backstage. Ludwig Kaiser datang, nanya siapa penantang yang cocok buat gelar World Heavyweight Championship milik Gunther. Pearce ngasih saran Sami Zayn. Bikin Ludwig Kaiser kesal, tapi Adam Pearce gak peduli. Lanjut ke segmen promo dari Sami Zayn yang dapat sambutan meriah dari para penonton. Sami dengan penuh semangat bilang dia pengen menangin World Heavyweight Championship. Walaupun Gunther terus-terusan nolak tantangannya. Sami ingat pertandingan pertama mereka di WrestleMania,
dan bilang kalau Gunther takut ngadepin dia lagi karena Sami udah pernah ngalahin dia dan bakal kalahin Gunther lagi. Ludwig Kaiser datang, ngejek Sami karena ngerasa bisa nantang seseorang yang dominan kayak Gunther. Kaiser bilang WrestleMania itu cuma keajaiban sekali seumur hidup aja buat Sami, dan Sami gak bakal bisa nyampe level itu lagi. Sami Zayn bales, nanya kenapa Kaiser mau jadi tukang bicara buat Gunther padahal sang juara sebenarnya gak butuh dia. Sami nuduh Kaiser pengen buktiin nilainya sendiri. Nyindir kalau Kaiser udah nggak butuh Gunther dan harus berdiri sendiri. Sami juga singgung gimana cara Kaiser nanganin Giovanni Vinci yang nunjukin kalau dia sebenarnya pengen bebas. Gunther masuk ring dan nanya ke Kaiser apa ada yang mau dia omongin. Kaiser pertama ragu. Ketika mau omongin sesuatu, tiba-tiba Kaiser nyerang Sami, nunjukin kalau ini semua rencana dari awal. Setelah serangan brutal, Gunther senyum sinis dan tetap nolak tantangan Sami buat perebutan gelar. Walaupun sempat dikeroyok, Sami berhasil bangkit. Banting Kaiser pakai German suplex dan ngeakhiri dengan Helluva Kick. Sami berdiri, tatapannya penuh tekad ke arah Gunther, nunjukin kalau konfrontasi mereka masih jauh dari selesai. Segmen yang kuat banget antara Gunther, Ludwig Kaiser, dan Sami Zayn. Masih terlalu awal sih buat Gunther kehilangan gelar, tapi mereka udah pasti benar-benar bikin pertandingan perebutan gelar lawan Sami Zayn jadi menarik. Ludwig Kaiser juga keren banget di perannya. Aku bisa lihat dia bakal jadi bintang main event di masa depan. Ketika Kelly lagi interview Damian Priest, tiba-tiba juara dunia Women's Liv Morgan muncul. Morgan ngejek Priest dan Rhea Ripley, nyebut mereka pecundang yang putus asa dan bergantung pada kejayaan masa lalu. Priest balas, ngasih peringatan kalau Ripley bakal ngancurin Morgan. Dan dia juga bilang Morgan harus ngucapin selamat tinggal ke Dominic Mysterio, karena kalau Priest lawan dia, Dominic bakal dihancurin. Lanjut ke pertandingan antara Bianca Belair yang ditemenin Jade Cargill melawan Io Sky yang ditemenin Kairi Sane. Pertandingan dimulai, mereka saling hajar. Belair ngekontrol duluan pakai headlock takeover, tapi Sky langsung ngebalas pakai head scissors. Kedua wanita pamer kemampuan atletis mereka dengan dropkick bersamaan, bikin suasana awal pertandingan imbang. Setelah jeda iklan, Sky ngegembok crossface, tapi Belair berhasil ngeangkat Sky yang lagi di atas punggungnya. Sky berhasil ngeroll up lagi, tapi cuma dapat 2 hitungan. Dan Belair balik kontrol dengan shoulder tackles dan gutbuster. Sky balas dengan missile dropkick dari tali atas, hampir bikin pinfall. Belair bangkit dan ngangkat Sky buat delay vertical suplex di tangga ring sebelum masukin dia balik ke ring lagi. Belair coba 450 splash, tapi Sky angkat lututnya tepat waktu. Sky terus ngebalikin KOD dari Belair jadi small package untuk memenangkan pertandingan. Belair kelihatan kaget banget sementara Sky dengan girang ngerayain. Pertandingan yang keren pol. Aku suka Sky yang menang bersih, gak ada gangguan atau bantuan buat curang. Mungkin Io Sky dan Kairi Sane sekarang babyface, jadi itu alasan kenapa endingnya beda dari biasanya. Di backstage, Rhea Ripley sama Damian Priest. Rhea nyuruh dia buat hancurin Dirty Dominic Mysterio. Priest dengan percaya diri bilang kalau mereka bakal terus ngeremukin para badut itu. Seth Gable dan Ivy Nile muncul. Dengan Gable ngomong kalau mereka berhasil ngalahin mimpi buruk dari Wyatt Six. Gable menekankan kalau semangat Amerika nggak bisa dibunuh. Dan Ivy Nile bilang mereka dalam misi buat bawa kembali respect dan kehormatan ke ring. Gable nutup dengan bilang mereka nggak lari dari sejarah, tapi mereka lah yang bikin sejarah. Pindah ke ruangan sebelah, Katie Kelly interview Ludwig Kaiser yang ngeledek kalau kata-kata Sami Zayn tadi berdampak padanya. Kaiser janji bakal lawan Sami minggu depan dan bilang dia bakal ngungkap kecemburuan Sami terhadap kesuksesan Kevin Owens sebagai juara dunia. Kaiser rencananya bakal buktiin kalau Sami cuma pria kasihan dan sedih yang iri sama sahabatnya sendiri. Jey Uso ketemu Ilya Dragunov di backstage ngasih sapaan Yeet dengan santai sebelum pergi. The Judgment Day dipimpin Finn Balor nyamperin Dragunov, ngingetin dia buat milih temen dengan bijak. Dragunov ngebalas kalau dia hormat sama Rhea Ripley, Damian Priest, dan Jey Uso, tapi dia nggak ada rasa hormat buat Balor dan yang lainnya. Balor ngasih peringatan kalau pesan berikutnya itu nggak bakal sebaik ini. Langsung lanjut aja ke pertandingan utama di Raw hari ini antara Dirty Dominic Mysterio yang ditemenin The Judgment Day melawan Damian Priest yang ditemenin Rhea Ripley. Pertandingan dimulai dengan Priest yang langsung mendominasi Dominic, ngehantam dia ke pojok ring. Damian Priest nyoba banting Razor Edge, tapi Dominic berhasil kabur dan regroup sama The Judgment Day di luar ring. Balor tiba-tiba nyerang Priest dari belakang, bikin Dominic berhasil ngehantam Priest dengan suicide dive.
Setelah iklan, Dominic ngambil alih dengan Tornado DDT tapi malah bikin Priest makin marah. Priest ngehantam Dominic dengan flatliner, Balor ngeganggu Priest, bikin Dominic hampir menang dengan roll up. Tapi Priest bangkit lagi dengan Broken Arrow. Rippling lawan Liv Morgan di luar ring dengan spear, nambah lagi kekacauan. Damian Priest lanjut nyerang, nge-counter suicide dive dari Dominic dan ngelemparin dia ke arah Finn Balor. Damian Priest nge-super kick Carlito dan ngindarin frog splash dari Dominic, terus banting Shot of Heaven ke Dominic untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Judgment Day nyerbu Damian Priest. Rhea Ripley narik Dominic dari ring tapi Morgan narik Ripley ke bawah. Jey Uso masuk ke arena tapi tiba-tiba juara Intercontinental Bron Breakker muncul dan nge-spear Jey Uso. Di ring, Judgment Day terus nyerang Damian Priest. Liv Morgan banting Rhea Ripley dengan Oblivion dan Finn Balor ngasih 3 jurus coup de grace berturut-turut ke Priest, ninggalin Priest yang terkapar sementara Judgment Day berdiri tegak tunjukin dominasinya. Ini lebih kayak Damian Priest ngehajar habis Dominic sebelum Judgment Day akhirnya ngehancurin Damian Priest. Lumayan, tapi kayaknya nggak sebanding sama build up sepanjang acara. Aku kira Ilya Dragunov juga bakal bantu tapi ternyata dia benar-benar mikirin peringatan dari Judgment Day. Wow, tapi pendekatan ini logis sih. Damian Priest dapat kemenangan tapi Judgment Day dapat lebih banyak hit menjelang 2 pertandingan di acara premium. Secara keseluruhan, episode Raw hari ini tuh lumayan. Aku udah gak sabar banget nungguin bulan-bulan ke depan dengan durasi Raw yang cuma 2 jam yang mulai Oktober. Soalnya rasanya tuh kayak promosi Empang yang di awal acara itu kayak kejadiannya itu kayak 2 hari yang lalu. Tapi kalau menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Connie.